Kalau Tuhan bilang ke Pak Robert ya, Pak Robert, tolong bagikan 1 miliar, ini saya kasih ya 1 miliar untuk orang-orang yang kurang beruntung. Kira-kira gampang nggak Pak membagikannya? Gampang ya, dikasih 1 miliar, 1 miliar blok sama Tuhan, saya harus bagikan, Pak Robert harus bagikan. Gampang, tinggal panggil. Darius, Denny, ayo ikut saya, kita bagi-bagi. Ya bagi-bagi. Saya mikirnya juga, oh kalau saya dikasih sama Tuhan, gampang ya. Karena itu saya merasa itu bukan milik saya, ya. Tapi pertanyaannya satu lagi, saya dapat. Pak Robert, tolong dong bagi deposito kamu 500 juta bagi-bagikan ke orang. Gampang nggak Pak? Pertanyaan, saya juga mikir ya. Ya saya ngomong, gampang sih. Kalau saya ada 5 miliar ya. Tapi kalau saya cuma ada 600 juta ya. Anak saya buat kuliah Tuhan ya. Kenapa saya harus bagikan 500 juta gitu ya. Ini bukan bicara cuma value ya. Mungkin hal lain saya juga dapat tiba-tiba ya. Ada mungkin rekan saya yang baru keluar dari penjara gitu ya. Dulu saya ada teman saya di Jakarta ya. Teman saya dari kayaknya penjara Cipinang. Saya juga tinggal di Cipinang. Dia keluar, dia berjemaat, dia mencari pekerjaan dan tempat tinggal ya. Kira-kira mudah nggak ya? Kalau dia bilang, Hen, boleh nggak saya nginep di rumah kamu? Saya baru keluar dari penjara nih. Wah, saya langsung pasti pertama nanya bos saya dulu, nanya istri saya. Kira-kira boleh nggak nih dia nginep ya? Pasti istri dia nanya siapa ya? Banyak pertanyaan ya pasti ya. Secara manusiawi siapa? Itu ada anak baru datang tuh ke gereja. Kamu kenal nggak? Baru kenal sih. Dari mana asalnya? Dari penjara Cipinang. Waduh, udah pasti ribut punya tuh ya. Kalau saya terima ya, mungkin saya punya kasih ya. Nah, coba kita mau baca sama-sama ya. Dari 1 Petrus 1 ayat 22 sampai 25. Boleh dibuka Alkitabnya? Mungkin kita bisa baca bergantian. 22, 23, 24, 25 ya. Cuma 4 ayat nih, 4 ayat. Tapi sungguh sangat meremah ya waktu saya merenungkan firman ini. Katakan amin kalau sudah dapat ya. 1 Petrus 1 ayat 22 sampai 25. Ya, yang pria-pria bacakan yang ayat genap, yang wanita bacakan yang ayat ganjil. Ya, kita katakan sama-sama. 1 Petrus 1 ayat 22. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas. Hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Yang wanita? Sebab semua yang hidup adalah seperti rumput dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur. Amin ya. Mati lagi. Oke. Slide selanjutnya saya coba ambil dari satu firman Tuhan dari Efesus 2 ya ayat 10. Dikatakan apa? Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Ya. Jadi saya percaya kita diciptakan Tuhan setelah kita lahir baru untuk apa? Mengerjakan pekerjaan baik. Ya. Pasti Tuhan mau kita mengerjakan pekerjaan baik, bukan pekerjaan yang tidak baik ya. Karena itu dibilang supaya kita hidup di dalamnya ya, supaya kita hidup di dalamnya ya. Bersama mungkin keluarga, mungkin bersama pacar, pasangan hidup ya. Mungkin teman kantor atau teman gereja, teman kuliah ya. Kita hidup di dalamnya untuk membagikan apa? Kasih Kristus tadi ya. Jadi diciptakan untuk pekerjaan baik ya. Kita diberikan kemampuan untuk melakukan pekerjaan baik.
seperti tadi yang firman kita baca tadi di Efesus 2 ayat 10. Dan menyatakan persaudaraan kepada sesama kita, ya, tanpa memandang siapapun itu, ya, siapapun itu. Memang tidak mudah, ya. Saya pun masih belajar, ya. Nah, ketika kita membagikan kasih kepada sesama, kita akan melakukannya dengan hati yang berbeda karena kita sudah lahir baru dan sudah menerima kebenaran Kristus tadi, ya. Dengan hati yang berbeda karena kita telah dipersatukan dengan siapa? Dengan Kristus, Dibangun menjadi tempat kediaman Allah di hati kita. Sehingga kita bertindak dan berbuat seperti Kristus. Kita dimampukan, ya. Kalau saya melakukannya sendiri, tadi ya, waktu mungkin ada kawan saya datang yang dari penjara, ya. Saya ngomong dengan istri saya, kalau kita pakai kekuatan sendiri, saya yakin kita nolak mentah-mentah. Oh sorry deh, ya kita kasih banyak alasan karena saya banyak anak kecil di rumah, takut mengganggu kamu kalau tidur gitu ya. Padahal sih memang kita nggak mau dia tinggal dengan kita, ya. Dan juga tadi waktu mungkin Pak Robert bagikan dong 500 juta. Ya mungkin kita juga banyak alibi. Aduh, saya mau bayar kuliah nih Tuhan buat anak saya tahun depan. Saya sudah ngumpulin duit. Gimana ya? Banyak pertimbangan, ya. Banyak pertimbangan. Nah, itu secara manusiawi, ya. Kalau kita melakukannya dengan kekuatan kita sendiri, pasti kita nggak mampu. Tapi karena Kristus tinggal di dalam kita, kita diberikan kekuatan untuk melakukan apa tadi, perbuatan baik itu sendiri, ya. Kita mau sama-sama belajar. Oke. Bagaimana kita membagikan kasih Kristus, ya. Saya yakin rekan-rekan semua di sini, Bapak Ibu pernah melakukannya. Saya yakin membagikan kasih Kristus, ya. Memberi santunan, support, atau mungkin memberikan donor darah, ya. Di sini siapa yang pernah kasih donor darah, ya? Ya, beberapa, ya. Itu pun sama, kita membantu sesama kita yang memerlukan darah, ya. Jadi di sini kita nggak boleh memandang siapa dia, sama seperti Kristus, ya. Nah, firman ini sangat merema waktu saya merenungkan firman ini, bagaimana saya harus membagikan kasih kepada Kristus, kepada sesama. Yang pasti pertama apa? Harus tulus ikhlas, ya, tulus ikhlas. Saya coba merenungkan dengan tulus ikhlas itu apa sih? Kalau bahasa Inggrisnya kan sincere, ya. Jadi benar-benar kita melakukannya tuh dengan tulus, dengan sungguh-sungguh, ya. Kita baca di ayat 1 Petrus ayat 22a. Karena kamu telah menyucikan dirimu oleh ketaatan kepada kebenaran, sehingga kamu dapat mengamalkan kasih persaudaraan yang tulus ikhlas, ya. Karena kita sudah lahir baru dalam Kristus dan di mana kita telah melakukan kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan dengan taat, ya. Pertama apa? Kita harus taat dulu, ya. Kita harus taat pada kebenaran yang Tuhan Yesus ajarkan. Sehingga apa? Kalau kita udah taat pada ajaran Kristus, kita dimampukan untuk melakukan pekerjaan baik dengan tulus ikhlas. Ini nggak mudah. Saya pun menyadari, ya, dengan tulus ikhlas itu nggak mudah. Kadang-kadang kita membantu atau memberikan sesuatu pada seseorang supaya seseorang itu ya udahlah, get out from my face. Kita kasih, udahlah jangan ganggu lagi gitu, ya. Mungkin kalau di jalanan kita sering ada pengemis, ya. Ya udah kasih nih berapa? 50 peso. 20 peso gitu, supaya dia cepat-cepat pergi gitu, nggak mengganggu. Nah, kita mau belajar sama-sama. Dengan tulus ikhlas itu dikatakan di sini apa? Tanpa mengharapkan balasan, ya. Sama seperti Kristus yang telah datang ke dunia, ya, mati di atas kayu salib untuk menebus dosa saya, dosa kalian. Tanpa minta balasan, ya. Saya berpikir kalau Tuhan Yesus minta balasan gimana, ya, pengorbanannya di sana, ya.
Berapa tuh harus di value ya? Kematian Kristus di atas kayu salib untuk menebus kita semua ya. Nggak ada harganya. Maksudnya nggak bisa dibayar dengan harga apapun ya, pengorbanan Kristus. Kristus sudah memberikan keselamatan dan pengharapan kepada kita sebagai orang percaya. Ini yang harus kita pegang kuat, bahwa kita melakukannya pun harus dengan tulus ikhlas karena Kristus sudah memberikan kita lebih dulu keselamatan dan pengharapan itu. Maka dari itu tugas kita apa? Membagikan ya. Tugas kita mendistribusikan keselamatan dan pengharapan yang Tuhan Yesus sudah berikan kepada orang lain ya. Supaya orang lain pun merasakan apa? Keselamatan, menerima Kristus, dan juga bisa menjadi berkat juga buat orang lain. Ini kita belajar dari hal kecil di sini. Lalu apa lagi? Saya suka dengan slide ini ya. Kita harus dengan sungguh-sungguh dan dengan segenap hati. Ya. Ini coba dibaca sekali lagi, renungkan dengan sungguh-sungguh dan segenap hati. Saya ambil dari yang ayat 22b. Karena kamu telah menyucikan dirimu tadi yang A, dan hendaklah kamu bersungguh-sungguh saling mengasihi dengan segenap hatimu. Ya, di sini kita belajar bahwa apa yang sudah Tuhan Yesus ajarkan kepada kita. Dari Markus 6 ayat 34 mungkin teman-teman kalau mau dibuka boleh, saya kasih sedikit. Ketika Tuhan Yesus mengajar ya kepada jemaat. Saya bacakan. Ketika Yesus mendarat, ia melihat sejumlah besar orang banyak, maka tergeraklah hatinya oleh belas kasihan, karena mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala. Ya. Tuhan Yesus pun tergerak hatinya melihat orang-orang banyak berkumpul, datang kepadanya. Dia katakan apa? Tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Tuhan Yesus pun punya belas kasihan. Ini yang kita mau belajar dari Tuhan Yesus ya. Karena dikatakan bahwa mereka seperti domba yang tidak mempunyai gembala ya. Kira-kira Tuhan Yesus melakukannya dengan sungguh-sungguh enggak dan segenap hati? Iya loh, kalau kita baca selanjutnya ya. Setelah dia mengajar ya, Tuhan Yesus lihat, wah, ini banyak orang belum makan ya, belum makan. Kalau Tuhan Yesus tidak dengan sungguh-sungguh dan segenap hati, pasti dia komplain. Saya udah ngajar capek nih, ya. Saya udah ngajar capek. Harusnya lu kasih gua makan dong, palingnya kasih minum, kasih red wine kayak atau apa gitu kan. Tapi Tuhan Yesus enggak, dia panggil murid-muridnya, ada apa pada mereka, ya. Di Injil Yohanes dikatakan ada anak-anak itu bawa ya 5 roti dan 2 ikan ya. Mintalah daripadanya ya. Tuhan Yesus minta dikumpulkan lalu dia memberkati. Dan Tuhan Yesus apa? Memberikan makan kepada semua orang ya. Mungkin kalau saya di situ ya, pemikiran saya Tuhan ya diam-diam dulu lah, tunggu-tunggu dulu, siapa tahu dia pada pulang gitu. Pada pulang ya. Bayangin 5.000 laki-laki loh yang makan ya. Apalagi kalau yang makannya kayak kita ya, Darius ya. Inasal bisa nambah 3 nasi. Banyak banget gitu ya. Pasti kita berhitung ya, berhitung. Kalau bisa kita tunggulah Tuhan, tunggu dia pergi dulu ya. Baru kita makan sendiri. Tapi di sini Tuhan bilang enggak. Kasih mereka makan ya. Akhirnya mereka makan dengan kenyang. Bahkan sisanya ada 12 bakul ya. Sungguh luar biasa, Tuhan Yesus melakukannya dengan sungguh-sungguh dan segenap hati. Apakah kita sudah melakukan ini? Mungkin dari hal terkecil ya. Kita melayani anak-anak ya, mungkin ya, melayani anak-anak. Waktu mereka nanya kepada kita, "Pi, bisa nggak soal ini?" Ya, karena saya pengalaman ya, saya sangat miss kesempatan ini ya. Banyak anak saya ke istri saya. Waktu mereka tanya, aduh papi lagi sibuk nih, lagi siapin buat meeting besok ya. Saya nggak bersungguh-sungguh ya, saya lempar lagi, kemauanmu aja deh ya.
Papi lagi sibuk. Kita sering seperti itu ya. Bapak-bapak di sini coba senggol bapak-bapak. Atau mungkin orang tua kita ya, orang tua kita minta tolong, tolong ini dong, beliin sesuatu nih. Mami lagi nggak sempet ya. Saya juga sering gitu. Aduh, alasannya, alasan udah ini nih, udah nggak bisa nunggu lagi, nggak ada waktu. Saya harus pergi nih, Mi, ya. Jadi kita diminta tolong aja kadang-kadang kita hal kecil ya. Kita nggak dengan tulus ikhlas melakukannya. Ya. Banyak apa namanya alibi ya, reason. Beginilah, begitulah, segala sesuatu. Nah, kita mau belajar ya dari apa yang Tuhan Yesus lakukan. Kita harus memberikan pemberian yang terbaik. Ya, ini saya belajar juga. Apa sih memberikan pemberian yang terbaik itu? Contohnya simple. Saya selalu kalau habis bongkar-bongkar lah ya, bongkar-bongkar di rumah tuh sama istri, lihat, wah ini ada makanan udah mau kadaluarsa nih, ya. Kumpulin, kita kasih deh ke security, kita kasih ke driver. Saya tertegur loh waktu baca ini. Loh, lu kok ngasih udah mau kadaluarsa ke orang gitu. Ya. Biasa istri saya paling sebel tuh. Udah buang aja deh, gitu, buang aja. Lu ngasih orang udah yang bekas-bekas gitu kan. Saya kebiasaan seperti itu. Memang benar sih, sayang gitu loh. Daripada nggak dimakan ya, kita kasih orang. Memang nggak salah ya. Tapi itu nggak memberikan pemberian yang terbaik ya. Kenapa waktu saya belanja, ya beli aja secukupnya. Kamu minum, makan berapa bungkus sih? Ya udah minum. Nggak usah, beli banyak nih lagi diskon, ya lagi diskon. Kalaupun lagi diskon, ya saya belajar, saya akan beli 2 saya akan keep. Ini pasti habis punya. Selebihnya, nah itu baru kasih orang, ya, kasih saudara, kasih pastor kamu, ya kasih siapapun, ya. Pak ini saya ada baru beli ini diskon sale, saya kasih. Jadi kita coba belajar memberi yang terbaik ya. Apalagi kepada Tuhan ya, kita harus memberikan yang terbaik ya. Kita harus memberikan terbaik. Dan apalagi? Nah ini. Saya juga sering menunda-nunda ya. Memberi sesuatu kita sering banyak pertimbangan. Memberi dengan menunda-nunda dikatakan bahwa itu sebenarnya tidak bersungguh-sungguh untuk memberi, ya. Banyak pertimbangan. Kalau kita mau memberikan sesuatu pertolongan kepada orang lain ya, mungkin kita, ya memang kita harus berhikmat, ya kita harus berhikmat supaya kita juga mengedukasi orang tersebut. Tapi yang biasanya yang muncul dalam pemikiran kita selalu pertimbangan untung ruginya nih, ya untung kalau saya kasih pertolongan gimana ya? Untungnya apa? Ruginya apa? Itu pasti itu. Apalagi kalau kita biasanya dalam bisnis, itu pasti seperti itu. Kita invest, untung ruginya apa? Resikonya apa? Itu kita harus persiapkan. Ya. Kemungkinan kalau kita dengan menunda-nunda itu kita melakukannya dengan setengah hati jadinya. Ya udah deh, saya kasih ini dulu deh, saya lihat nih, saya pancing dulu. Setelah ini orang balik lagi nggak, minta pertolongan nggak? Ini saya belajar banyak, ya pasti rekan-rekan semua di sini, Bapak Ibu sekalian pernah mengalami ya. Ada sesuatu baik saudara, kawan atau siapapun datang minta bantuan ya. Kita pasti pernah ya dengan tulus hati, ya udah saya bantu deh, ya saya bantu. Karena saya pas ada. Tapi bagaimana kalau kita memberikan sesuatu pas kita pun pas-pasan ya. Seperti di Alkitab janda miskin memberikan persembahannya dari apa yang dia punya. Ya. Ada yang dia punya, dia kasih, setelah itu dia nggak tahu makan apa. Itu berat sekali, berat banget. Saya pernah dulu pengalaman, ya sedikit kesaksian waktu
di remaja tuh saya ingat kita ada KKR di mana? Di Senayan ya, Istora ya. Waktu itu saya baru pulang kerja deh, baru dapat kerja, baru pulang kerja dan belum gajian ya, masih bokeh. Duit cuman tinggal buat makan sama buat ongkos gitu. Waktu itu sama, wah Tuhan, kalau saya pergi ke KKR, ongkos saya one way doang nih, one way doang. Di sana gimana ya? Kalau ketemu teman bisa nebeng, kalau enggak nih gimana nih, saya bisa jalan nih. Kalau dulu kan nggak ada Grab ya, bisa bayar di rumah gitu. Tapi dengan segala pertimbangan, untung rugi, bla bla bla, akhirnya ya udahlah saya jalan deh, ya. Masa Tuhan nggak tolong gitu. Nah, saya jalan one way, setelah selesai ya lumayan ketar-ketir. Puji Tuhan ketemu kawan kan. Lu di mana? Tadi gue cariin gini. Ya udah pulang ikut saya gitu kan. Puji Tuhan. Jadi pulang nggak usah ngeteng istilahnya ya. Stopin truk kalau kita dulu kan. Dari Bogor ke Jakarta biasanya kita kan dari camping tuh stopin truk tuh ya biasanya. Nah sama. Saya sangat terenyuh ya waktu melihat picture Mother Teresa. Ya, Mother Teresa. Dia melakukan pelayanannya di Kalkuta ya, di India dengan sungguh-sungguh dan segenap hati. Ya, bayangin loh ya, dari Eropa dia datang ya, untuk melayani orang-orang yang miskin, ya, orang yang sakit kusta. Ya. Itu benar-benar membagikan kasih persaudaraan yang terbaik dan dia nggak menunda-nunda. Ya. Tunggu dulu ada investor datang saya baru jalan. Enggak, dia melakukannya dengan sungguh-sungguh dan tulus ikhlas ya. Melayani ya sesamanya di India. Saya ambil satu quotes dari Mother Teresa ya. Ini bagus sekali ya. Dikatakan gini, if you are kind, ya, if you are kind, people may accuse you of ulterior motive. Be kind anyway. Apabila kita berbaik hati, ya dikatakan, mungkin banyak orang menuduh kita memiliki motif tersembunyi, ya. Sering kayak gitu ya. Tapi dikatakan apa? Mother Teresa, tetaplah berbaik hati. Don't care, ya. Karena Tuhan yang melihat, ya, Tuhan yang melihat. Tuhan yang akan memberkati kita dan juga orang yang kita berkati. Tetaplah berbaik hati. Lagi. Saya dapat dari Yohanes 3 ayat 16, kita boleh baca sama-sama ya, di depan ada di sini. Kalau kecil boleh buka Alkitabnya. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya. Sangat amazing ya, kita mengasihi sesama kita karena Tuhan lebih dulu mengasihi kita, mengasihi kehidupan kita. Tuhan yang memelihara kita. Mungkin saudara, kita belum bisa melakukan hal-hal yang besar, ya, menolong orang atau mungkin membuat sesuatu yang kelihatannya besar, ya. Mungkin kita belum bisa, nggak apa-apa. Namun, ya, kita bisa melakukan hal kecil dengan kasih yang besar, ya, dengan tulus ikhlas, walaupun kalian memberikan hal yang kecil. Ya. Lalu orang bilang, ini sih ya cuma nolong begini aja. Tapi kalau kalian nolong dengan hati yang besar, ya, malaikat di surga itu sukacita, ya, sukacita. Ya. Daripada kita melakukan satu hal yang besar tapi nggak tulus. Ya. Ini pun sama, ini quote dari Mother Teresa. Dia bilang seperti itu. Yang ketiga apa? Selalu dengan ucapan syukur. Ini dari 1 Petrus 1 ayat 23 saya bacakan. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana tetapi dari benih yang tidak fana oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Ya. Kita harus bersyukur bahwa Tuhan telah menyerahkan nyawanya ya di atas kayu salib dengan sepenuh hati buat kita. Sehingga dosa kita diampuni.
Di Yohanes 10 ayat 1 dikatakan bahwa Tuhan adalah sebagai gembala yang baik. Ia telah menyerahkan nyawanya dengan sepenuh hati bagi domba-dombanya dengan sungguh segala pengorbanannya. Amin saudara. Amin ya. Tuhan sudah memberikan kita apa? Kesempatan. Ya. Sudah berikan kita kesempatan. Maksudnya apa? Ya. Tuhan sudah memberikan kalian ya kesempatan untuk membagikan kasih yang sudah kalian terima kepada orang lain. Ya. Bisa aja, ini kesempatan terakhir. Ya. Kalau Tuhan bilang, Philip, ini kesempatan terakhir loh. Kamu mau gak membagikan kasih ini kepada orang lain? Saya pasti mau sih kalau udah kayak gitu ya. Philip pun sama, waduh ini kesempatan terakhir Tuhan. Besok gak ada kesempatan lagi. Ya. Saya akan berikan pada orang lain. Ya. Kalau kita tahu itu, kita pasti melakukannya ya. Tuhan sudah memberikan kesempatan untuk kita berbagi kasih, untuk melakukan apa tadi? Pekerjaan baik. Sesuai dengan rencana Tuhan yang sudah Tuhan rancangkan buat kita. Maka kita harus pertama tadi apa? Taat ya. Taat melakukan apa? Kebenaran yang sudah Tuhan ajarkan ya. Melakukannya dengan taat dan melakukannya bukan sebagai beban ya. Ini penting. Kita jangan melakukannya sebagai beban atau paksaan, tapi kita selalu melakukannya pekerjaan baik itu dengan selalu ucapan syukur bahwa Tuhan sudah lebih dulu berkorban buat saya. Ya, dengan tulus ikhlas. Kita hidup di bumi ini sementara ya. Kita tahu ya, ya mungkin 80, 85, 90, thanks God, haleluya ya katanya ya, haleluya. Selama ada kesempatan kita bisa berbuat baik, lakukan. Besar kecil, lakukan. Tapi dengan apa tadi? Tulus ikhlas. Ya, dengan sungguh-sungguh. Dan juga dengan ucapan syukur ya. Bisa aja ini adalah satu kesempatan terakhir buat kita. Ya. Jangan sia-siakan itu. Lakukan yang terbaik untuk Tuhan dan juga mengasihi sesama. Ada satu rangkum di summary. Ya. Kita melakukannya tadi apa? Tulus ikhlas, bersungguh-sungguh dan segenap hati ya. Boleh saya undang tim PPW untuk maju. Di sini saya dapat ambil dari Markus 12 ayat 30 sampai 31 ya. Kenapa sih kita harus melakukan ini dengan tulus ikhlas, dengan sungguh-sungguh dan segenap hati dan juga dengan ucapan syukur ya. Karena ini yang Tuhan Yesus ajarkan ya dari Markus 12 ayat 30 sampai 31. Bacanya agak susah, tapi nggak apa-apa, kita sama-sama baca. Saya akan bacakan. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Ya, Tuhan Yesus mau apa? Kita melakukannya dengan sungguh-sungguh, dengan segala apa yang kita punya, ya, yang Tuhan sudah berikan. Dengan segenap hati kita, jiwa, akal budi, dan juga kekuatan kita. Ya. Jangan menunda-nunda, Tuhan nanti deh Tuhan. Kalau saya udah sukses, ya kayak kemarin drama ya, kalau datang di drama kemarin ini ya yang bilang ya, yang si profesional nanti deh Tuhan kalau saya udah cuannya udah banyak gitu loh, saya baru jalannya. Kalau ya jangan nunda-nunda ya. Pak Robert juga waktu ibadah Natal kemarin bilang, menegaskan jangan menunda-nunda waktu ya. Lakukan yang terbaik sekarang. Terima Tuhan Yesus. Lakukan ajaran ini yang terbaik. Lalu apalagi? Dan hukum yang kedua ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Tidak ada hukum lain yang lebih utama daripada kedua hukum ini.
Simple. Tuhan Yesus ajarkan cuma dua hal. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap apa yang kamu punya, ya. Dan juga kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Amin. Saya undang untuk